Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah yang tentunya akan membahas seputar koperasi, UKM, dan banyak hal lain di antaranya. Senang banget saya Galih Saputra kembali hadir di sini. Kali ini kita udah bareng sama seorang mas-mas biasa mungkin kalau yang nggak kenal, tapi buat yang tahu mungkin ya dia adalah seorang anak muda yang bisa dikatakan cukup aktif di dunia bisnis gitu. Salah satu usaha yang dia saat ini jalankan adalah Semuli Jus. Ini buat orang-orang Semarang, terutama warga Tembalang atau mahasiswa Undip atas mungkin udah sangat familiar sama Semuli Jus dengan plang biru Tosca dan logo koalanya. Langsung saja kita sambut Mas Firman. Halo. Tidak ada tepuk tangan gitu. Kita tepuk tangan sendiri aja teman-teman. Selamat datang Mas Firman di studio Ceritaku. Terima kasih udah sama-sama Mas Gali. Mau hadir di sini, berkenan hadir. Kabarnya gimana Mas Firman? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin untuk mengawali obrolan kita pada siang hari ini bisa diperkenalkan dulu Mas Firman terkait Semuli Jus itu. Sebenarnya udah ketahuan sih ya, Semuli Jus itu brand apa? Kayaknya pertanyaan bodoh ya kalau Semuli Jus itu brand apa. Semuli Jus itu mungkin dimulai dari kapan, dimulai oleh siapa, mungkin di belakangnya selain Mas Firman ada siapa lagi gitu. Perkenalan dulu aja, silakan. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Kita bukan biru Tosca, tapi biru samudra. Ada sih logo warnanya kalau nggak salah. Oh. Ada logo warnanya, terus kuningnya memang agak kehijau-hijauan gitu. Dan itu rebranding dari tahun 2021 pasca Covid. Oh. Ya, jadi dulu Semuli itu sama sih kayak bisnis-bisnis kecil yang lain. Kita mulai dari sewa tempat di Kos Putri, lebih kecil dari ini, mungkin 3 kali lipat lebih kecil. Jadi cuma muat freezer, chiller, sama meja kasir satu. Bahkan meja kasir sama blendernya tuh di satu meja gitu. Oh. Itu di 2018 akhir. Dan waktu itu bahkan kita sempat open PO dulu. Oh, sistemnya open PO dulu, iya, betul. Nggak buka. Jadi ada orang yang order, nah maka kita bikin gitu. Dan ada beberapa kali perubahan di menu juga, resep juga, bahan juga. Terus kita juga ya dari 2018 akhir sampai 2021 akhir tuh belajar hampir setiap hari lah untuk improve resep, improve menu segala macam gitu. Itu di belakang Semuli itu selain Mas Firman ada siapa lagi tuh? Memang mayoritas teman-teman FEB Undip, ada 3 orang anak FEB Undip. Ada Anggara, Gunawan, Viv. Terus setelah itu nambah ada dari teman teknik sipil Undip, terus saya dari UNES dan beberapa orang lagi yang latar belakangnya beda-beda juga. Terus akhirnya kita ya udah nyatuin visi misi untuk bisa ngedevelop Semuli biar bisa jadi legacy gitu. Cita-citanya sih gitu. Gokil. Berarti emang itu dimulai dari kayak sekumpulan teman-teman itu mahasiswa semua kan berarti? Mahasiswa kan? Semua teman nongkrong full, berarti? Iya. Teman nongkrong, berangkatnya dari apa tuh? Kenapa di masa itu tiba-tiba yang pertama kali mungkin punya ayo kita bikin sesuatu yuk, itu gimana ceritanya tuh? Kenapa akhirnya memutuskan dari berarti 6 orang ini akhirnya bikin sebuah usaha dan bentuknya kenapa akhirnya Semuli Jus gitu ketemunya? Mungkin opsi ya awalnya ada pilihan lain ramesan atau benar. Penyetan atau apa gitu. Sebenarnya latar belakang kita tuh bisnis memang. Kita semua pernah jualan. Pernah tahu laba rugi, pernah bisnis, atau bahkan ada yang kuliah di FEB juga kan, gitu. Nah jadi ya waktu itu ya ngobrol-ngobrol aja, sama sih kayak obrolan random cah-cah nem di tongkrongan sudut Semarang gitu. Enaknya bisnis apa ya? Jadi mampu ya Des? Gitu. Bisnis apa ya Des? Sing
maintain-nya gampang, terus sustain gitu-gitu. Yeah. Nah, kebetulan waktu itu kita ada ngeliat satu brand jus di Tembalang. Memang kita tuh Tembalang sentris teman-teman. Di Tembalang itu ada jus yang dia tuh rasanya enak banget. Jadi ini nggak perlu disebut ya namanya. Yeah. Enak banget. Rame, tapi pelayanannya ini kita kayak ngeramal nih kayaknya mah nggak bisa sustain nih jus kayak gini nih gitu. Karena dari segi pelayanannya kurang, terus tempatnya juga kayaknya bisa diimprove, bukan berarti nggak proper ya, proper sih proper. Cuman kayaknya bisa nih kita. Tapi produknya bagus nih sebenarnya. Produknya bagus dari segi rasa, terus juga dari apa namanya nutrisinya juga oke gitu. Terus kita yaudah ngadaptasi, intinya yaudah kita mau jual buah yang bisa langsung dikonsumsi gitu, tanpa orang ngupas, tanpa orang motong-motong, kita udah kupasin, udah potongin. Jadi dulu Smoolie awalnya pernah bentuknya tuh kayak fruit bowl, tapi di cup gitu. Itu salah satu menunya, jadi ada jusnya, ada buah potongnya, terus dikasih fla juga di atasnya. Gitu-gitu. Nah cuman gitu itu salah satu dari perjalanan awalnya berarti malah lihat produk orang lain dulu ya, produk orang lain oke. Produk orang lain cuman ada celah, berarti kan ada celah, mungkin tadi pelayanannya kurang, terus tempatnya masih bisa diimprove, akhirnya itu yang coba diwujudkan Smoolie gitu ya. Betul. Kalau pemilihan namanya nih kan Smoolie itu kan nggak tahu ya, mungkin ya ini bias sih karena mungkin udah jalan sekian tahun, udah mulai maksudnya kayak kerasa Smoolie itu di saya pribadi enak aja diucapin gitu. Tapi sebenarnya kayak enak Smoolie gitu loh. Sebenarnya itu dulu sama-sama penemuannya gimana, akhirnya ketemu Smoolie terus dengan koalanya itu ada filosofinya atau apa gitu. Nah kebetulan tempat jus yang jadi inspirasi kita untuk ngebangun Smoolie ini namanya agak aneh gitu. Kayak ini nggak cocok sama yang dijual gitu. Jadi kayak nggak pantas untuk jadi brand. Nah akhirnya kita harusnya tuh jus tuh apa sih namanya biar dia itu cocok sama konsumen yang cewek mayoritas, feminim gitu, terus lucu, imut gitu-gitu kan. Sekalipun ini tuh buah dan sayur, bukan biasanya kan yang gitu-gitu kan minuman-minuman lucu kan matcha, manis-manis, ada manis-manis gitu, coklat. Tapi kita buah dan sayur, cuman kita pengen ngikutin tren waktu itu gitu pada saat itu. Terus apa ya? Ya udah coba ini deh. Dulu awalnya Smoothly, ada TH-nya. Awalnya Smoothly. Ini kalau nggak enak ya, kita ringkes aja yuk. Coba sebutin apa ya? Smoolie, ya udah. Itu sebenarnya ya ide random juga sih. Tapi pas udah keluar emang udah langsung Smoothly itu berarti baru dari awal bikin medsos, terus kita akhirnya ada duit untuk bikin neon box, itu udah Smoothly. Nyetak di cupnya, bikin stiker itu juga udah Smoothly akhirnya. Cuman kerangka berpikirnya dari Smoothly itu awalnya, dari Smoothly dipendekin aja di Smoothly gitu ya. Kenapa koala? Koala juga hewan sama. Lucu aja. Lucu, terus ya memang konotasinya koala tuh males ya dia. Males, tidur terus. Bahkan koala tuh kalau nggak salah 22 jam waktunya tidur. Cuman kita lihat imut aja, apalagi. Jadi cocok buat mahasiswa-mahasiswa yang sifatnya kayak koala. Dan kita seneng banget tuh pas mahasiswi ya terutama. Ngelihat cupnya, bentuk desainnya, kok lucu ya, di foto terus di share ke teman-temannya itu kita kayak, wah ini ada nilai jual nih koala. Gitu. Iya. Meskipun dulu koalanya kita tuh desainnya amburadul banget. Belum, karena di awal tuh kita sama sekali nggak ngelirik orang desain grafis, nggak ngelirik profesional dibikin logo. Kita ngarang aja, ngarang terus akhirnya jadi agak amburadul sih awal-awalnya. Terus ya tapi akhirnya kita nyoba temen yang lama main di bidang bikin logo, dirubah-rubah sampai akhirnya yang sekarang ini yang teman-teman bisa lihat di cupnya. Gitu. Seru. Itu kalau koala. Oke. Kalau tadi kan dijelasin, berarti kan di belakang Smoolie ini ada
6 orang ya, ada 2 founder, 4 co-founder. Apa kebalik? 4 founder, 2 co-founder. Ada 6 orang sebagai pemiliknya gitulah. Itu kan semuanya teman. Kalau menurut Mas Firman sendiri, kayak kan banyak orang yang beranggapan gini ya, kayak jangan pernah berbisnis atau berusaha sama temanmu gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan gagal gitu, uangmu hilang, pertemananmu juga hilang gitu. Kalau Mas Firman sendiri menanggapi itu seperti apa? Sebenarnya kurang lebih tuh agak setuju sama teman-teman kalau ada mikir kayak gitu, karena kewaspadaan kan penting ya. Betul. Bisnis kan memang yang dikorbanin tuh banyak, waktu, tenaga, uang. Jadi itu nggak salah ketika kita mitigasi, melakukan hal-hal tindakan preventif kayak masuk cakai, masuk iki gitu. Itu 100% wajar. Cuman yang ngebedain pengusaha sama nggak pengusaha itu kan memang keberaniannya kan, fearless-nya gitu. Jadi ya di luar kita juga harus godok visi misi kita bareng-bareng, terus rembuk bareng, musyawarah bareng, FGD bareng segala macem. Itu ya kita juga harus berani gitu. Sama resiko-resiko, karena sekalipun kita yakin 100% sama orang, dan kita bisnis itu juga nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal kolaps, ambruk segala macam. Itu hal yang biasa buat pebisnis, itu hal yang sangat lumrah. Toh Semuli juga melalui perjalanan yang kayak gitu juga. Pada akhirnya juga teman-teman founder ada juga yang nggak sepenuhnya akhirnya full di Semuli gitu. Akhirnya juga mencar untuk bisa nyari pengalaman di tempat lain, buka bisnis lain gitu. Sekalipun dulu kita yakinnya Semuli satu-satunya bisa jadi satu-satunya legacy gitu. Cuman kan seiring berjalannya waktu ya kita juga orang yang pragmatis juga, orang yang selalu melihat peluang. Ketika kita ngelihat untuk bisa nyoba ke hal yang baru, ya kenapa enggak, asalkan yaitu kita masih tetap ada tanggung jawab gitu. Berarti 6 orang itu sekarang udah tinggal berapa, atau masih tetap 6 atau udah? Enggak, udah yang literally stay dan fokus dan bisa fokus itu udah tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Ini ada yang jadi model, ada yang jadi menemukan jalannya sendiri. Meskipun mereka tetap wajahnya Semuli gitu. Dimanapun mereka berada, mereka tetap ini ada brand Semuli nih gitu, brandku gitu. Total udah berapa outlet berarti, Mas? Itu? Ada 13. 13. Tersebar di Semarang, Bandung, Bekasi. Satu bahkan ini cerita aja, maksudnya waktu pertama tahu Semuli itu saya pikir malah itu brand dari luar. Maksudnya dari kayak bayanganku tuh Bandung gitu loh, dari Bandung, terus yang di Semarang tuh ya kayak beli franchise aja gitu. Justru itu tadi kita berangkat dari Kos Putri. Sekarang udah nggak ada di Jalan Tunjung Sari, kalau teman-teman tahu ya. Itu berarti outlet pertamanya Semuli di situ. Outlet pertama banget. Dan karena itu juga tempat di mana akhirnya investor jatuh cinta gitu sama brand Semuli. Karena waktu itu antreannya panjang banget. Sama salah satu menu kita ya, nanti kita bahas ya. Menunya yang waktu itu menu pertama waktu bikin kan berarti tadi ada jus sama buah potong itu. Iya. Sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada, buah potongnya udah nggak ada. Jusnya? Jus aja. Tapi jus itu kita terbagi jadi 3. Ada house blend, simple juice, sama smoothie. Nah, bisa dijelaskan itu bedanya apa tuh? House blend itu kita campuran buah dan sayur. Salah satunya itu ada green booster, itu ikonnya Semuli. Terus kalau smoothie itu buah sama susu ya, kalau teman-teman tahu. Terus kalau simple juice ya kita jus biasa aja. Cuman tetap ada resep rahasia dari Semuli. Itu berarti kalau sekarang kan kayaknya udah banyak ya, maksudnya brand-brand lain yang ya nyampur gitu kayaknya udah ada. Kalau waktu itu berarti emang Semuli yang memulai atau dulu waktu yang Mas Firman pertama lihat punya orang lain ada produk itu juga orang udah model-model campur-campur gitu, buah sayur segala macam. Yang kita lihat itu udah ada campur, cuman emang udah dibedain. Jadi mereka nyatuin menu aja, dan mereka pola pikirnya ini jus ya jus gitu.
dan menu house blendnya dikit banget kayaknya waktu itu. Dan kami sih yakin ya banyak brand yang sama gitu menunya. Cuman waktu itu yang konsep, tema sama resepnya beda sih. Semuli sih itu. Berarti udah jalan berapa tahun nih dari 2018 ya? Akhir 2018 ke 2015 sekitar 7 tahunan. 7 tahunan. Kurang lebih 7 tahun. Itu pernah ada itu nggak sih kayak sebelumnya mungkin saya konfirmasi dulu. Waktu awal pertama bikin Semuli, kebayang nggak bakal sampai di titik ini atau kayak ya dulu mah bikin aja kayak ya udah sambil kuliah deh. Ya udah sambil kuliah jualan-jualan aja gitu. Atau emang udah kebayang ini bakal dikembangin sampai berapa outlet gitu-gitu. Orang tuh mikir bisnis tuh kan dinamis sih tetap. Ada di titik kita yakin banget, ada di titik tuh kita kayaknya enggak deh gitu. Cuman memang Semuli ini kita semua yakini karena kan kita juga udah pernah punya bisnis lain sebelum Semuli, dan tapi kita akhirnya memutuskan untuk bareng dan ngebangun ini. Sampai dulu tuh ada teman-teman yang berencana untuk DO kuliah. Ini nggak harus ditiru. Jangan ditiru. Nggak harus ditiru. Meskipun akhirnya aku sama teman-teman akhirnya selesai juga kuliahnya. Kita selesai juga kuliahnya. Nah, karena waktu itu kita ngerasa, wah kita udah ninggalin kuliah, skripsi juga kita. Masa kita gini doang, kita harus yakin sih ini bisa gede gitu. Ada titik-titik kita ngerasa yakin itu ada. Apalagi waktu kita investor pada ngechat kan waktu itu kan, Mas, buka harganya berapa. Itu kita kayak ngerasa, wah ini nih gitu. Ini jalannya nih. Apa yang akhirnya bikin banyak investor akhirnya nge-DM, nanyain segala macam gitu? Apa maksudnya apa emang waktu buka langsung rame atau gimana? Ya tuh ya tren ekonomi waktu itu tuh kayak orang-orang kayak memang lihat outlet F&B yang rame tuh kayaknya memang dicet gitu. Karena kebetulan kita punya relasi atau teman yang dia F&B juga, entah itu burjo, coffee shop. Sama, mereka mengalami hal yang sama gitu. Dicat banyak orang, Mas, ini buka franchise nggak? Mas ini bisa ini nggak dibuka cabang nggak gitu. Sama gitu. Itu emang udah di gambaran Mas Firman dan teman-teman kalau ini bakal suatu saat dicat orang gitu ada dari awal kok dicat ya kita dari situ. Iya. Cuman waktu itu kita memang nggak pernah ke arah sampai ke yang literally franchise gitu. Karena kalau franchise kan kita beneran literally jual brand. Terus kita ngelepas, paling kita ngasih SOP, resep segala macam. Nah kita nggak pernah kepikiran sampai situ sih. Kita mikirnya tetap jadi investor drop the money aja, terus kita kelola, kita sesuaiin budgetnya, terus per outlet kebutuhannya apa aja gitu aja. Termasuk share laba ruginya gitu. Di perjalanannya pernah nggak sih kayak misalkan karena tadi kan naik turun segala macam, pas naiknya kan mungkin tadi happy ketika lagi rame, ada orang banyak mau invest segala macam, ada nggak sih di titik misalkan kayak kok penjualannya turun atau masa-masa dimana kayak harus mungkin ngurangin pegawai atau sampai nutup outlet yang mungkin kurang oke penjualannya, terus kayak ngerasa ini kayaknya udahan sih atau gimana gitu, pernah ngerasain kayak gitu nggak? Sering. Jadi teman-teman lo nggak usah khawatir hal kayak gitu tuh yang biasa. Makanya kalau mau bisnis siapin mental, siapin tenaga. Sering banget sih ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Dan semua temen tuh pasti ngerasain ya, yang buka usaha terutama di SDM-nya, terus juga ya apalagi kalau udah mulai pakai investor itu kan kita berarti ngantongin trust yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya itu ngecewain ya nggak cuma bisnis kita yang ambruk, tapi secara personal kita mau nge-build apa lagi juga itu bakal susah ke depannya gitu kan. Jadi ya pasti ada sih perjalanannya. Salah satunya kita juga ya ketipu landlord, ketipu orang yang punya lahan. Itu pernah, ketipu supplier itu juga sering. Terus tingkah laku sama karyawan sih.
Ini teman-teman kalau mau buka bisnis yang ngelibatin tenaga kerja itu harus benar-benar belajar dari orang lain, dengerin banyak insight, karena itu bikin kita agak shock waktu itu. Banyak hal yang bikin kita shock tentang karyawan. Cuman ya seiring berjalannya waktu sih kita belajar. Gitu. Saya tertarik buat agak mundur nih. Tadi kan Mas Firman cerita yang soal nemu produk jus bagus, tapi pelayanan yang kurang oke. Akhirnya kan diimprove di Smoolie nih. Bentuk pelayanan seperti apa yang akhirnya dulu mungkin di brand orang lain nggak Mas Firman dapatkan, akhirnya oke, di Smoolie kayak gini nih. Maksudnya ada contoh konkretnya nggak bentuk pelayanan seperti apa yang Mas Firman tambahkan sebagai apa ya, nilai tawar di Smoolie nih, biar orang-orang tuh ngerasa di sini selain minumannya enak, pelayanannya oke nih. Pelayanan seperti apa nih yang oke tuh gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa bandingin ya, tapi kayaknya agaknya sekarang udah banyak brand yang ngelakuin hal yang serupa gitu. Sekalipun brand yang dijual atau produk yang dijual sama brandnya itu cuma sekedar jus, cold press juice atau minuman RTD gitu, ready to drink, yaitu hospitality. Nah, waktu itu kita ngelihat brand yang jadi inspirasi kita itu hospitality-nya nol sebenarnya. Jadi ada orang beli apa mbak? Oh ya oke. Dibikin, dikasih dah gitu doang gitu. Kayak experience-nya hampir nggak ada gitu. Cuma sedangkan di Smoolie itu kita belajar gimana ya cara nge-build hospitality biar orang-orang tuh ngerasa kayak bener-bener dilayanin gitu. Cuma beli jus tuh cuman kayak ngerasa beli kopi di coffee shop. Gitu, disenyumin, diucapin selamat datang, terus ditanyain menu apa. Ketika lama milih menu maka kita kasih saran, terus kita juga product knowledge-nya harus ngejelasin dengan sangat baik biar orang-orang itu juga pahamnya baik gitu. Betul. Terus habis itu sampai ke minuman, sampai ke tangan pembeli itu kita harus ngerasa pembeli ada experience-nya gitu. Wah, aku well treated nih sama Smoolie gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu berarti PR-nya kan harus memastikan seluruh outletnya melaksanakan itunya ya, kayak SOP-nya gitu lah. Maksudnya mungkin dengan teman-teman merumuskan standar pelayanan seperti ini, ketika customer datang mungkin ditanya dulu segala macam, dijelaskan bla 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 bla. Seluruh outlet Smoolie kan harus melaksanakan hal yang sama nih. Nah, di perjalanannya gimana cara memastikan seluruh outlet, seluruh karyawan itu benar-benar strict sama SOP yang udah dibikin gitu? Ini menarik ya sebenarnya, karena dulu kita juga, ini kuncinya dua hal teman-teman kalau mau buka bisnis dan kita ngebicarain tentang SOP, yaitu adalah relasi, sama yang kedua itu tim yang solid. Relasi itu bikin kita dapat banyak insight. Ini relasi yang dimaksud waktu itu Smoolie bener-bener belajar dari brand lain, tapi pelayanannya bukan jus. Cuman karena senior banget, udah lama banget kerja atau nge-build bisnis F&B, dan dengan humble-nya itu mau datang ke Smoolie untuk ngoreksi, ngeval segala macem, terus diobservasi apanya ini yang salah segala macem, sampai akhirnya kita diskusiin bareng sama tim yang solid, brainstorming. Nah, lalu lahirlah baru yang namanya SOP. SOP itu lahirnya dari dua hal itu, relasi sama brainstorming sama tim yang solid. Nah, SOP ini kita lakuin bener-bener ya sebaik-baiknya gitu. Ada training, ada eval, ada sanksi segala macam. Yang penting bisa ngerumusin KPI-nya juga sih untuk teman-teman SDM gitu. Selama ada SOP, maka berarti harus ada lahir KPI gitu. Nah, kalau ini dua hal ini udah benar-benar gatok, cocok, bisa dijalani di semua medan, oke lah buat untuk buka banyak cabang gitu. Total karyawannya ini berapa sekarang? Total 114 ada. 114an dari 13 outlet itu? Iya. Wow. Karena kita ada pegawai di gudang juga, dan gudang di setiap provinsi kan ada sendiri kan, gitu. Terus di gudang ada karyawan potong buah juga. Nah, kalau yang belum tahu, Smoolie itu pakainya frozen fruit. Kita buahnya kita bekuin.
Gitu. Kita potong dulu terus kita bekuin. Menarik. Aku tadi sempat riset kan, tipis-tipis lah soal semuli gitu. Ada satu artikel yang membahas soal di masa pandemi itu, ya mungkin ini salah satu dari sekian brand ya, yang justru malah naik pas pandemi. Betul berarti, emang iya? Iya, ini malah jadi nostalgia. Karena kan mungkin di saat pandemi kan orang-orang mulai aware sama kesehatan, ya kan, lebih memperhatikan apa yang dimakan, apa yang diminum. Salah satunya kan kayak berkahnya akhirnya turun ke semuli gitu, orang-orang mulai aware gitu. Tapi dari semulinya sendiri ada nggak sih kayak, pastinya kan udah mencium apa ya, kayak wah ini momen pandemi nih, kayaknya kan lagi istilahnya apa ya, kayak blessed in disguise gitu lah, kayak lagi kemalangan. Tapi kayaknya bisa nih dimanfaatin nih. Ada nggak sih kayak gimmick-gimmick tertentu atau apa ya, upaya-upaya yang dilakukan semuli secara sengaja untuk ya memercik orang-orang gitu, kayak semuli nih gitu-gitu. Itu nggak sepenuhnya bener sih sebenarnya. Kayak kita ngerasa kayak wah ini aji mumpung pandemi dan karena brand kita jual produk yang sehat gitu lah. Itu sebenarnya nggak 100% bener kayak gitu. Karena kita sama sih sama pelaku bisnis yang lain, kita senasib, kita ngerasa, wah, ya Allah, COVID, gimana nih, harus ngapain nih? Di awal-awal terutama kan masih ada itunya, ada gejolaknya. Benar, ada gejolaknya, dinamikanya kan banyak kan, udah banyak orang yang sakit, terus juga peraturan-peraturan dari pemerintah itu kan, waktu itu tuh kayaknya memang bikin banyak pengusaha tuh mikir berat, stres berat mungkin. Jadi dulu sebelum COVID, semua itu cuma ada 3 cabang, dan semuanya itu di Tembalang, di Tunjung Sari, di Banjarsari Selatan, sama di Tirto Agung. Nah, pada saat itu ada investor yang amat sangat tertarik untuk buka di kota, karena kita memang pengen buka di kota. Masa kita udah gede, banyak yang minum, banyak yang review. Di Google ulasannya juga oke, tapi masa kita nggak buka di kota gitu, apa-apaan gitu, gimana caranya kita mau keluar kota kalau di Semarang di kotanya aja nggak ada, betul. Itu tuh sebelum COVID persis, ingat banget itu, 2019 akhir, terus Februari akhirnya kita mutusin, itu kan belum gejolaknya belum, meskipun udah banyak berita tuh, gini-gini segala macam, ada COVID, ada corona, cuman kita gas aja waktu itu karena investor yakin, kita udah nanya berkali-kali, ini kondisinya kayaknya ke depan gini mas, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa lah. Ya udah, kalau investor yakin masa kita nggak yakin. Nah ini, itu waktu itu kita agak berani juga ya sebenarnya, gambling. Terus akhirnya ya udah kita mutusin untuk buka di Veteran, cabang kota pertama itu di Jalan Veteran nomor 3A. Sekarang jadi daerah yang ramai, itu dulu sepi banget dan cuma Semuli kayaknya yang buka dulu. Kebetulan waktu itu Semuli nggak nyewa outlet, tapi nyewa tanah. Kita nyewa tanah, terus kita bangun sendiri tuh outletnya. Ya, dan emang outlet yang kecil, terus semi permanen gitu. Bahkan kita sempet kan waktu beli chiller atau AC gitu nggak salah. Terus tukangnya nganterin tuh kayak, mas ini ditaruh di mana gitu. Itu pak, wah kok pos satpam butuh freezer berapa? Karena memang di depan ini bangunan utama persis. Ya, terus ya itu salah satu cerita aja ya. Terus akhirnya udah kita buka, beneran COVID lagi puncak-puncaknya, kita selalu mantau line. Dulu tuh line tuh ada pengumumannya tuh mas, berapa yang terjangkit, berapa yang sakit. Update-nya di situ ya. Bahkan aku sampai bilang gini ke karyawanku, ini kalau yang meninggal sampai ada di angka 2.000 gitu. Ini kayaknya kita tutup aja deh gitu semuanya gitu. Waktu itu aku sepakatnya sih gitu. Nah, oke mas itu. Cuman kita nggak ada ngelakuin hal-hal khusus sih. Kita tetap ya jualan aja online, terus kita aktifin promo, kan ada kan di Grab, Shopee Food. Waktu itu lagi galak-galaknya Shopee Food. Dan Shopee Food kebetulan ininya oke ya waktu itu. Lagi bakar duit mungkin, nggak tahu. Promonya oke banget. Sama mungkin salah satunya juga kita penetrasinya lewat KOL sama
kita sempet tuh ngasih produk gratis ke TLJ karena kan deket kan. Veteran sama TLJ kan deket. Orang habis olahraga tuh kita kasih tuh. Ini mas, jus mas, ini mas, jus. Terus kita kasih brosur. Bener-bener sempet yang effort banget kayak gitu dulu. Sebelum bener-bener hampir semua aktivitas tuh dibatasi sama pemerintah gitu. Kita penetrasi pasar, kita kirim ke kantor-kantor. Terus dilalanya ketika memang harus tutup, kita cuma nutup Tunjung Sari sama Banjarsari Selatan aja gitu. Dan kita mutusin veteran nggak usah tutup karena ini bayi gitu. Ini baru lahir nih, masa baru lahir kita tutup. Ada sempat seminggu 2 minggu itu memang lesu penjualannya, tapi setelah itu malah somehow banyak orang malah yang ke situ gitu daripada ke Tembalang. Ada nakes dari teman-teman nakes dari Karya Adi, terus juga ada teman-teman magang, banyak. Malah lebih banyak orang dengan berlatar belakang yang variatif daripada yang di Tembalang kan. Tembalang kan memang mahasiswa kan. Mahasiswa, mayoritas mahasiswa. Nah veteran nih lebih ke umum malah bener-bener. Gitu sih, itu cerita waktu COVID ya teman-teman. Kalau sekarang di tengah maraknya, sekarang kan lagi ramai kan kayaknya coffee shop kan, coffee shop dengan kopi susunya gitu-gitulah, matcha, latte, green tea, red velvet, dan wah aku sendiri juga bingung yang mana. Banyak banget anak muda kan lagi in-nya ke situ gitu. Itu ngaruh ke Smuli nggak sih sebenarnya? Atau itu dua pasar yang berbeda sebenarnya, pasar minuman sehat sama yang kopi-kopian gitu? Ini disclaimer, sebenarnya banyak strategi yang kita pikirin itu kita pengen ngerebut orang-orang di coffee shop sebenarnya. Nah, menarik nih. Sebetulnya ini disclaimer aja, maksudnya NB. Dan itu memang cukup challenging sih ketika kita ngelihat ya memang kondisi pasar kan. Kopsu dan teman-temannya itu dari 2017 akhir kayaknya udah ngetren banget ya. Dari mulai ada Janji Jiwa, Kopi Kenangan, ya brand-brand baru itulah, dan kebetulan memang banyak seorang dermawan atau investor yang memang lebih suka untuk buka kedai kopi gitu daripada pada intinya waktu itu Smuli kurang dilirik lah. Cuman ya kita improve terus di menu, di resep, terus juga berbagai hal. Sampai akhirnya kita juga belajar tentang pelayanannya coffee shop kayak gimana, menunya apa aja. Terus ya udah kita beberapa kali juga ngadaptasi ya, biar beberapa menu kita tuh cocok sama peminum kopi gitu. Cocok di lidahnya sama peminum kopi, terus kita ya udah mesin marketingnya dijalanin juga. Dan ya kalau ada perasaan takut sih selalu ada itu perasaan takut, cuman yaudah kita tetap jalanin aja gitu. Kalau kita bicara apa namanya ya, kayak goal besar atau apa sih visinya Smuli, kayak ini kan mungkin 7 tahun itu kan ya relatif ya, ada yang bilang ini udah cukup panjang, kadang bilang enggak, ini kita baru mulai gitu. Kalau dari Mas Firman sendiri melihat Smuli itu ke depannya, apakah ada satu titik yang kayaknya aku baru akan selesai kalau udah nyampe di situ tuh, atau kayak ya udah ini mah ya asal nggak gulung tikar aja udah oke lah, udah maintenance aja udah di sini nih emang ini, atau ada titik jauh yang mau dicapai lagi gitu? Ini jujur ya, sebenarnya ya lagi-lagi kita itu pebisnis yang sama kayak pebisnis lain lah. Kita selalu melihat peluang, kita selalu melihat hal-hal itu, ya nggak selalu sih, tapi kerap kita ngelihat dari hal-hal tuh untung sama ruginya gitu. Dan ya kalau kita mau bicarain semua sih sebenarnya kita ada rasa bangga ada, tapi ada rasa merasa kurang juga ada juga. Bangga tuh dalam artian kita kan selalu ngelihat tren pasar, ngelihat baca-baca berita ekonomi kebetulan juga sekarang
lagi ada di angka lesu ya, maksudnya daya beli orang lagi turun, itu kita cukup bangga ketika kita masih bisa survive. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat nambah cabang dan melakukan hal-hal atau gebrakan-gebrakan yang bisa jadi brand lain di kondisi ekonomi kayak gini belum capable gitu, belum bisa, tapi kita ternyata bisa. Masih banyak pelanggan setia juga, masih banyak orang yang nge-tweet, nge-review, nge-posting tentang Semuli, itu kita bangga. Nah kalau kurangnya sih pasti bener apa yang dikatain Mas Galih. Kalau buat pebisnis ya sebenarnya ngomongin pace 7 tahun itu waktu yang lama memang sebenarnya. Kalau kita memang merasa udah banyak belajar ya, itu harusnya mungkin minimal semuanya harusnya 50 cabang. Kalau kita belajarnya dengan baik gitu. Cuman ya ngelihat dinamika saat ini, kita tetap ngedepanin rasa bangganya aja sih. Meskipun kita tetap ya harus tetap fighting gitu, survive biar bisa Semuli nggak apa cita-citanya. Kita pengen Semuli itu ada brand RTD, Mas. Brand apa? Sorry. Brand produk RTD, jadi ready to drink. Gitu. Oh, kayak kalengan gitu. Kalengan, botolan gitu-gitu, biar orang tuh, biar Semuli bisa jamah lebih banyak orang juga lebih gampang kenal sama Semuli gitu. Itu sih yang jauhnya ya. Mungkin yang paling dekatnya kita pengen lebih dekat lagi sama ibu kota. Gitu, sama Jakarta dan hiruk pikuknya, biar orang-orang pulang kantor nggak selalu ngopi, betul, nggak selalu makan penyetan, ya nggak apa-apa sih makan nyandingnya tuh Semuli gitu. Yeah. Gitu. Kalau Mas Firman sendiri berarti tadi kan dari 6 orang kan sekarang tinggal 3. Mas Firman ini termasuk yang istilahnya kayak ya pokoknya all in di Semuli, fight sampai habis, atau kayak yang udah mulai ya sambil Semuli jalan sambil mulai mikirin bisnis-bisnis yang lain juga gitu. Kalau all in yang jelas memang agaknya kita sepakat, kami semua sepakat untuk nggak harus 100%, karena ya kita kan ada perut yang harus kita kasih makan kan, kita juga punya banyak. Kebetulan kita semua tuh udah punya tanggung jawab di keluarga masing-masing gitu, sekalipun belum pada nikah. Ada 1 orang yang udah nikah, cuman sebagian besaran belum nikah, cuman memang kita udah dipercaya sama keluarga untuk bantu-bantu. Ya kita tetap banyak ngelakuin hal di Semuli tetap, cuman juga belajar bisnis lain, buka peluang lain, nyari relasi lain gitu, tanpa harus 100% ninggalin Semuli gitu. Berarti tetap ketika misal di tengah jalan kok lihat wah ada celah yang sekiranya bisa masuk nih, ya tetap digas aja. Dan kalau misal kebetulan kita ngerasa sanggup, capable,